Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita langsung saja ya, fokus ke intisari bab 19 dari sumber yang Anda bagikan, semua jadi satu. Tujuannya ya merangkum pelajaran paling universal lah soal psikologi uang, yang berlaku buat siapa saja, termasuk Anda. Ada satu ide penting nih dari sumber ini kan. Katanya kasih nasihat keuangan spesifik tanpa kenal orangnya itu bisa bahaya, iya. Apa tujuannya, kapan butuhnya, kenapa gitu kan, kita nggak tahu. Mirip cerita dokter gigi Clarence Hughes itu ya, yang asal rawat tanpa paham betul, hasilnya malah nggak bagus. Jadi kita fokus ke prinsip umumnya aja deh, yang bisa Anda sesuaikan nanti. Tepat sekali. Bab rangkuman ini memang intinya lah ya, menyajikan rekomendasi yang sifatnya universal. Yang pertama itu ditekankan soal kerendahan hati dan pengampunan. Penting banget kita sadar peran keberuntungan dan risiko. Itu besar loh pengaruhnya, baik buat sukses atau gagalnya kita atau orang lain juga. Wah, ini menarik. Jadi kalau kita lagi sukses, egonya jangan ketinggian. Dan kalau gagal, atau lihat orang lain gagal, ya lebih gampang memaafkan gitu ya. Kan ada faktor luar kendali. Persis. Itu pengingat bagus soal ketidakpastian hidup. Nah, ini nyambung langsung ke poin kedua. Kurangi ego, tambah kekayaan. Sumber ini ngingetin lagi, kekayaan sejati itu seringnya ya nggak kelihatan. Aset yang nggak dibelanjain. Kekayaan itu tumbuhnya dari selisih antara, katakanlah, ego kita, dorongan pamer lewat konsumsi, sama penghasilan. Oke, saya coba tangkap. Jadi kekayaan itu lebih ke apa yang nggak kita belanjakan buat pamer gitu. Nahan beli mobil mewah hari ini misalnya, karena ya uangnya bisa buat hal lain yang lebih penting nanti. Benar, soal menunda kepuasan demi kebebasan di masa depan. Dan ini nyambung lagi ke poin ketiga, prioritaskan tidur nyenyak. Maksudnya, kelola uang Anda dengan cara yang bikin Anda nyaman secara psikologis, tenang gitu. Oh, jadi bukan cuma soal ngejar return setinggi mungkin ya? Bukan itu intinya. Lebih ke milih strategi yang cocok sama toleransi risiko Anda, biar tidurnya enak. Jadi bukan cuma angka, tapi gimana perasaan kita soal uang kita ya? Kayak cerita Markowitz itu, yang milih alokasi 50-50 bukan buat maksimalin untung, tapi biar nggak terlalu nyesel nanti. Ketenangan pikiran itu penting. Sangat penting. Ketenangan itu aset. Dan salah satu cara mencapainya ada di poin keempat. Gunakan uang untuk membeli waktu. Sumbernya bilang ini dividen tertinggi dari uang. Kendali atas waktu Anda. Kendali waktu. Iya, bisa melakukan apa yang Anda mau, kapan aja, sama siapa aja, selama yang Anda mau. Itu bentuk kekayaan paling ultim, katanya. Wah, konsepnya kuat banget ya. Kebebasan ngatur waktu sendiri. Terus gimana kita siap-siap menghadapi ketidakpastian finansialnya? Kan hidup nggak selalu mulus. Nah, itu masuk ke poin kelima. Menabung tanpa alasan khusus. Jadi selain nabung buat target yang jelas, kayak rumah atau pensiun, penting juga nabung buat hal-hal nggak terduga, yang pasti bakal muncul suatu saat. Anggap aja dana cadangan buat kejutan hidup. Oke, semacam bantalan finansial ya, buat hal yang nggak bisa kita tebak. Lalu gimana sikap kita soal naik turunnya investasi? Itu kan sering bikin cemas tuh. Nah, ini dia poin keenam. Pahami dan bayar harga kesuksesan. Investasi bagus itu ada harganya. Bukan cuma soal duitnya. Maksudnya? Ya, harganya itu termasuk volatilitas pasar, rasa ragu, ketidakpastian, bahkan kadang penyesalan pas pasar lagi goyang. Sumber ini ngajak kita lihat itu sebagai biaya masuk, bukan denda. Biaya masuk, kayak tiket masuk gitu. Betul, kayak bayar tiket buat nikmatin wahananya, termasuk yang bikin deg-degan itu. Anda bayar untuk potensi hasil jangka panjangnya. Wah, perspektif bagus. Mengubah cara pandang soal fluktuasi. Ini kayaknya nyambung ke poin terakhir ya. Betul sekali. Yang ketujuh, dan ini penting banget, sediakan ruang untuk kesalahan. Istilahnya margin of safety. Selalu sisakan jarak, semacam penyangga, antara ekspektasi finansial Anda sama apa yang benar-benar Anda butuhkan. Jadi ada buffer gitu ya? Iya, buffer. Ini yang bikin Anda tahan banting, bisa tetap bertahan dalam permainan untuk jangka panjang. Disitulah keajaiban compounding uang menghasilkan uang bisa bekerja maksimal. Margin ini melindungi Anda dari kejutan,
Oke, jadi kalau dirangkum, intinya kita perlu kenali pola-pola universal psikologi uang ini. Tapi tetap harus fleksibel, disesuaikan sama tujuan dan kenyamanan kita masing-masing ya. Tepat. Kuncinya di situ. Mengenali yang umum, tapi menerapkan secara pribadi. Nah, sebagai penutup nih, Sundir ini ngasih satu pertanyaan reflektif yang menarik buat Anda renungkan. Mengingat kita ini kan berubah terus ya seiring waktu, dan susah nebak diri kita di masa depan itu kayak gimana. Pertanyaannya, gimana Anda bisa merancang kehidupan finansial yang seimbang, yang menghargai keinginan Anda sekarang, tapi juga cukup adaptif buat mengakomodasi aspirasi Anda yang mungkin berubah nanti? Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut ya.